masyarakat itu sendiri. Apa kabar anak Ustaz? Masih lemas, suaranya sudah besar, tapi masih lemas. Sekali lagi saya tanya, apa kabar anak Ustaz? Silakan dulu, terima kasih anak Ustaz. Sudah siap belajar? Sudah siap belajar anak Ustaz? Ada yang hadir teman kita? Ya. Hadir semua. Oh, Daniel mana? Oh, di KS. Ya, nanti ketua kelas silakan lihat kawan-kawannya di KS di demo. Ya, kita yang berada di sini alhamdulillah masih diberikan kesehatan untuk belajar. Nah, hari ini anak-anak Ustaz, kita akan melanjutkan pembelajaran kita masih terkait materi yang sama di pertemuan sebelumnya. Tentang apa? Yang masih ingat? Tentang teks deskripsi. Ya. Nah, untuk itu hari ini yang akan kita bahas adalah tentang kebahasaan dari teks deskripsi itu. Apa itu kebahasaan? Aturan penggunaan bahasa, baik itu kalimatnya, baik itu keejaannya, baik itu tanda baca dan sebagainya. Nah, hari ini fokus yang akan kita pelajari pada pembahasan teks deskripsi adalah terkait jenis kata. Karena di dalam teks deskripsi ada penggunaan yang berkaitan dengan jenis kata. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, peserta didik kalian mampu atau dapat menelaah kaidah kebahasaan dalam teks deskripsi. Untuk hari ini kalian diminta untuk mampu memahami jenis kata. Yang kedua, peserta didik dapat memberikan contoh kata benda, kata kerja, dan kata sifat dalam kalimat sederhana. Nah, sebelumnya anak sudah pernah dengar kata benda atau kata kerja atau kata sifat belum? Sudah kan? Nah, materi juga sudah dipelajari seharusnya di kelas 6 SD waktu kalian masih sekolah dasar. Hari ini kita akan mengulas lagi, menelaah kembali jenis-jenis kalimat dalam bentuk jenis-jenis kata benda atau kata kerja ataupun juga kata sifat. Nah, Ustaz lihat kalian sepertinya harus dibangkitkan semangat ini. Ya, seperti biasa ada ice breaking ya. Semuanya Ustaz mintakan untuk berdiri ya Ustaz. Kita ice breaking dulu ya. Ada yang pernah ice breaking pakai video ini? Pernah. Berarti kita tinggal mengulangnya. Kalau sudah pernah berarti sudah tidak perlu diajarkan. Kita sudah diajarkan. Semuanya bergerak. Let's go, throw. Ya. Boleh suaranya. Good job. Let's move on. Good. Tarik. Ya. Tidak. Jalan. Siapa nih? Daniel. Dua tangan. Kita lanjutkan pembahasan kita. Halo.
yang bisa memberikan pendapatnya tentang apa itu kata? Bang Fariji, coba kemungkinan apa itu kata menurut Bang Fariji? Satuan bahasa paling kecil. Ya, langsung sama. Versi yang lain mungkin coba menurut Alka kata itu apa? Coba begini. Ya. Menurut Alka kata itu apa coba? Unsur paling kecil yang memiliki makna itu saya lakukan. Kata unsur paling kecil dalam bahasa, unsur paling kecil dalam bahasa yang memiliki makna. Benar atau salah? Benar. Silakan. Apa contoh kata Anda? Coba Zari, contoh kata apa Zari? Contoh kata. Oh, nggak tahu. Ada yang tahu? Kata, contoh kata. Sebutkan dua contoh kata. Ibu membeli sayur itu kata. Kata. Ibu membeli sayur itu termasuk kata atau bukan? Coba Abang Afif, yang termasuk kata itu mana? Coba. Yang kok bingung? Yang bisa? Ya, Abang Farizi. Membeli. Yuri. Memukul. Benar. Benar. Coba Abang kata. Tadi Abang kan kurang tepat. Sekarang udah lihat contoh teman-temannya. Coba sebutkan satu contoh kata. Menidurkan. 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 Benar. Baik. Semuanya tadi yang menjadi contoh kata pakai katamu. Coba jangan ada katamu yang lain itu yang ada di sekitar kita. Abang Srof. Persahabatan. Benar atau salah? Benar. Ya, sudah tepat ya. Ya, itu termasuk jenis kata. Nah, sebenarnya kalau kita sebutkan contoh kata nggak perlu ribet. Nah, banyak di sini jam, meja, aku, apa lagi? Ayam, di sini, uang, itu semua contoh kata. Nah, kata-kata itu ada jenisnya, ada klasifikasinya. Itu yang akan kita pelajari hari ini, yang berkaitan dengan teks deskripsi, ya. Lalu, sebelum kita lanjut ke jenis-jenis kata, kita harus juga tahu apa itu jenis kata, definisi dari jenis kata. Ada yang bisa contohkan? Ada yang bisa sebutkan pengertiannya? Oke, kalau belum ada, silakan. Coba Vino baca yang keras, Vino. Apa itu jenis kata? Jenis kata adalah kelompok kata yang dibedakan berdasarkan fungsinya dalam kalimat. Kita akan mempelajari 3 jenis kata pertama. Ustaz ulangi, jenis kata adalah kelompok kata yang dibedakan berdasarkan fungsinya. Jadi kata itu berdasarkan fungsinya ada 3 kelompoknya. Apa itu yang 3 kelompok? Kita lihat yang pertama. Ada yang bisa sebutkan? Kira-kira yang pertama termasuk kata apa? Kata benda, ya. Kata benda. Apa itu kata benda? Ya nantinya akan kita pelajari. Yang kedua ada kata apa lagi? Kata yang ketiga kata sifat. Ya. Baik, kita lanjut. Apa itu kata benda? Nah, kalau dari katanya saja benda, berarti kata tersebut menunjukkan benda. Apa contoh benda? Meja. Apa lagi? Buku. Pulpen dan sebagainya. Nah, apakah hanya benda saja yang bisa digolongkan sebagai kata benda? Nah, kita lihat pengertiannya. Istilah kata benda merujuk pada kata yang menunjukkan nama orang. Tuh yang pertama, nama orang. Nama tempat. Benda.
Misalnya rumah, buku, pulpen, guru, sekolah, taman, dan sebagainya. Nah, jadi bukan hanya benda saja, tetapi bisa juga menyebutkan nama tempat atau konsep atau juga nama orang, ya, atau bahkan orangnya langsung. Misalnya ayah, itu termasuk juga kata benda. Kucing termasuk juga kata benda yang menunjukkan benda, mau benda hidup, mau benda mati, ya, termasuk kata benda. Coba Fatan sebutkan contoh kata benda lain yang ada di kelas kita aja dulu. Botol minum termasuk kata benda? Termasuk. Apalagi? Laptop termasuk? Abang Vino coba sebutkan dua. Meja, lagi kursi, ya benar. Ya, lanjut. Yang kedua ada kata kerja. Nah, kira-kira menurut Abang Jari apa itu kata kerja? Kata kerja. Kalau tadi kata benda menunjukkan benda, ini kata kerja. Yang kata yang dapat dilakukan. Ada yang bisa mencapai? Kira-kira? Ada yang menjelaskan Iya benar kata Bang Ibu, kata yang menjelaskan aktivitas. Bang Jari benar dilengkapi oleh Bang Ibu dan benar. Nah, kita lihat pengertian dari kata kerja. Kata kerja adalah kata yang menunjukkan tindakan atau aktivitas. Saya ulangi, kata kerja adalah kata yang menunjukkan tindakan atau aktivitas, ya, yang dilakukan oleh subjek dalam sebuah kalimat. Misalnya dalam kalimat adikku membaca buku. Ustaz buatnya ya. Dalam kalimat adikku membaca buku. Nah, coba Ustaz minta Abang Mario, coba dari kalimat adikku membaca buku, yang mana yang termasuk kata yang menunjukkan aktivitas? Oh sorry, sorry ya. Yang mana membaca? Benar. Ustaz ya. Membaca menunjukkan sebuah aktivitas oleh seseorang terhadap buku, ya benar. Contoh kata lain, kalimat lain ya, bisa sebutkan ibu memotong kue. Coba siapa yang bisa sebutkan ada kata kerja di dalamnya? Patah, memotong. Ibu bukan kata kerja? Bukan. Lalu ibu kata apa? Memotong termasuk kata kerja. Memotong kue. Lalu kalau kue kata apa ya? Kata benda, ya benar. Sampai di sini yang nomor 4. Jadi kata benda dan kata kerja yang sudah kita bahas. Ada yang ditanya? Ada yang kurang jelas? Boleh ditanya Ustaz? Kata benda dan kata kerja. Berarti paham semuanya Ustaz? Kita lanjut. Yang ketiga ada kata apa nak? Kata sifat. Nah, kalau dari katanya saja, berarti dia menunjukkan apa? Tadi kalau dari katanya, kata sifat, berarti dia menunjukkan apa benar? Sifat, perilaku. Ada yang bisa, yang lain yang juga bisa melengkapi? Abang Ryan, kata sifat. Kalau tadi kata kerja, dia menunjukkan aktivitas atau tindakan. Nah, ini kata sifat. Menunjukkan apa kira-kira? Sifat. Ayo, bisa? Belum. Abang Yuri bisa? Abang Raka bisa? Belum bisa? Iya, Abang Nara itu termasuk contoh. Nah, kalau kata sifat eksplisit artinya apa kira? Menunjukkan apa kira? Emosi atau menunjukkan karakter atau menunjukkan sifat, ya. Kata sifat itu kata
yang bisa menunjukkan sifat, baik sifat benda maupun sifat orang. Kita lihat pengertiannya. Kata sifat adalah kata yang digunakan untuk menjelaskan tentang kata benda atau kata ganti dengan cara menggambarkan ciri-ciri. Ya, menggambarkan apa? Ciri-ciri. Contoh besar itu kan termasuk ciri-ciri dari sebuah benda. Atau selain benda juga bisa orang atau sebagainya. Kecil, biru, berarti ciri-cirinya menunjukkan apa? Warna. Berarti warna juga termasuk ke dalam kata sifat. Mau warna merah, kuning, biru termasuk kata sifat dan lain sebagainya. Nah, coba ada yang bisa menunjukkan atau memberikan contoh satu kata sifat tapi untuk orang. Ya, baik. Apalagi? Nakal. Benar? Benar. Ada lagi yang lain? Ya, Pak Bibi. Gembira termasuk kata sifat. Ada lagi yang lain? Marah, benci, rajin, sedih, apakah? Malas. Bagaimana menentukan atau membedakan sebuah kata termasuk kata benda, kata sifat atau tidak? Ada caranya biar lebih mudah menentukan ini kata ini termasuk kata sifat atau bukan. Bagaimana caranya? Ada yang tahu? Kata sifat itu menggambarkan ciri-ciri. Iya benar, itu salah satunya. Ada cara yang paling mudah untuk menentukan kata sifat atau bukan dengan cara memberikan atau mengikutkan partikel di sebelum kata yang misal kita mau lihat kata kecil ini termasuk kata sifat atau bukan. Caranya dengan cara coba tambahkan kata agak atau kata sangat atau kata lebih. Iya bagus, lebih. Apa lagi nak? Paling. Nah, coba tambahkan kata yang akan kita telaah termasuk kata sifat atau bukan dengan cara menambahkan di depannya kata paling, kata agak, partikel ya. Paling, agak, sangat, lebih. Kalau dia cocok berarti kata tersebut termasuk kata sifat. Contoh, Ustadz mau tanya kata manis termasuk kata sifat atau bukan? Nah, caranya coba tambahkan kata sangat. Bisa nggak? Ada tidak kata sangat manis? Ada. Ya, yang maknanya ada ya, sangat manis. Berarti kata manis termasuk kata sifat. Atau contoh lain, lari. Atau makan. Kita mau uji apakah kata makan termasuk kata sifat atau bukan. Paling makan ada maknanya tidak, berarti kata makan bukan kata sifat. Sampai di sini bisa menentukan kata sifat. Jelek termasuk kata sifat atau tidak? Sayang. Iya. Apalagi ya? Lucu. Masih kata sifat. Sampai sini paham Ustaz? Ada yang mau ditanyakan? Ada? Ayo yang mau bertanya nanti Ustaz bawa jalan-jalan pulang sekolah. Ada? Iya, nggak ada yang mau jalan-jalan ya sama Ustaz? Nggak ada. Baik anak-anak Ustaz. Kalau sudah paham, kita lihat contoh pada kalimat di depan. Nah, ini ada contoh kalimat ibu bekerja dengan giat. Ibu bekerja dengan giat di kantor. Dari kalimat ini ada yang termasuk kata benda, ada yang termasuk kata kerja, dan juga ada yang termasuk kata sifat.
Menurut Vino yang mana kata benda Vino? Ibu termasuk kata benda. Menurut Habibi, yang mana kata sifat Habibi? Giat. Sangat giat bisa? Bisa, berarti dia termasuk kata sifat. Yang mana yang termasuk kata kerja? Bekerja. Oh iya benar. Beri tepuk tangan untuk kami. Penjelasannya. Ibu adalah kata benda. Benar kata Bang Vino. Bekerja adalah kata kerja, benar kata Abang Alif. Dan giat adalah kata sifat. Ibu sebagai subjek menunjukkan siapa yang bertindak. Bekerja menggambarkan tindakan yang dilakukan oleh subjek, ya. Dan giat menambah quality pada cara tindakan tersebut. Bagaimana ibu melakukan tindakan tersebut dengan giat. Nah, sampai di sini saya tanya lagi anak Ustaz, ada yang mau ditanya? Ada yang kurang dipahami barangkali? Paham? Paham. Nah, sebelum Ustaz berikan games, kita sementara berdiri dulu lagi nanti diri kita berikan diri ya kita lanjutkan briefing dari Jepang ini. Yang berapa ini? Tikus. Kantor anak Ustaz ini tikus buat perkawinan. Tikus termasuk kata benda, sifat atau kata kerja? Menunjukkan Ayo, repeat. Are you ready? Hai. Very good. Boleh ya? Ya, siapa itu? Hari di sini. Hari oke? Menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama sebelah sini, ini kelompok kedua, dan ini kelompok ketiga. Nah, Ustaz mau kasih nama boleh nggak untuk nama kelompok ini? Kelompok sebelah kiri Ustaz, ini namanya kelompok Khairil Anwar. Ada yang kenal Khairil Anwar? Siapa? Masa ada yang kenal? Orang tua kata bukan. Khairil Anwar merupakan seorang penulis puisi, seorang sastra. Yang kelompok sebelah sini namanya kelompok Armin Panin. Kelompok sebelah kanan Ustaz namanya kelompok Wiji Tukul. Ya, ada yang kenal? Nah, itu nanti tugas kalian di rumah untuk mencari siapa Armin Panin, siapa Wiji Tukul. Bisa? Hari ini kita mau buat game virtual Ustaz. Gamenya namanya menentukan menelaah kata sifat, kata kerja, dan juga kata. Nah, sebelumnya Ustaz minta tolong Fata kalau kita bantuin Ustaz untuk saya berangkat ini. Yuk, Fata bantuin
Ini bisa matikan dulu ya. Nah, yang lain boleh baca-baca bukunya dulu nak, biar lebih paham dengan kata sifat budaya. Nanti kelompok yang menang, Ustaz akan kasih hadiah. Buka kan, buka sama. Ayo, boleh ditempelkan langsung. Boleh. Bang Nadiem, kita bantu Bang Fatul, datang biar cepat. Ayo Afif, Bang Afif dibantu nak, boleh. Nah, untuk kelompok anggota kelompok silakan semuanya. Untuk minta tolong yang kelompok Wiji Tukul berdiri di sebelah sana berbaris satu baris belakang. Yang kelompok Armin Pane berbaris belakang di sebelah sini. Dan kelompok Alif, kelompok Hairil Anwar silakan barisnya. Buat barisannya. Ayo Alif, baris di lorong ini nak. Buat satu baris ini batasnya sini sampai keramik ini nak. Baris ke belakangnya nak. Satu baris saja, ayo. Buat satu baris. Sudah? Sudah? Kalian itu nggak apa kalau dibanding ini. Ini kan ya, sangat benar. Satu kertas dua ya kan. Itu lagi mana nak? Ya. Boleh. Baik, boleh berdiri di barisan masing-masing. Sudah siap? Sudah siap anak Ustaz? Nah, Ustaz mau menjelaskan bagaimana cara bermainnya. Silakan masing-masing kelompok diambil spidolnya di depan. Ini untuk Alif. Silakan dicek dulu masih bisa atau tidak. Ini kelompok Nah, cara mainnya bagaimana Ustaz? Nanti Ustaz kasih waktu paling lama 15 detik masing-masing orang pada kelompok masing-masing untuk maju. Setelah 15 detik silakan balik ke belakang untuk bergiliran nanti di sesi kedua teman berikutnya. Begitu juga seterusnya. Ngapain Ustaz? Nanti ke depan. Di sini ada kalimat
Masing-masing tim dapat 2 kalimat untuk ditelaah. Mana, jangan diskusi dulu. Mana yang termasuk kata benda, mana yang termasuk kata kerja dan kata sifat. Misal nih, bunga termasuk kata sifat. Misal, silakan dituliskan di sini. Begini cara menulisnya. Misalnya bunga termasuk kata sifat, tulis bunga di sini. Di bawah kata sifat. Paham anak Ustaz? Ini tim Wiji. Ini tim Armin. Ini tim Hairul. Hairul. Ayo, boleh. Waktunya masing-masing kelompok. Satu orang hanya boleh menuliskan 1 kata saja. Bisa? Bisa. Oke. Baik. Ustaz hitung, Ustaz kasih waktu ya Ustaz 15 detik. Kalau sudah siap sebelum 15 detik, kalian boleh langsung balik. Tapi teman berikutnya belum boleh maju. Kamu sih paham? Gak perlu lari-lari ya Ustaz, pelan-pelan aja. Oke, waktu 15 detik untuk orang pertama dari sekarang. Silakan. Kita periksa satu-satu. Yang mana yang benarnya paling banyak, yang mana yang kata-katanya juga paling banyak. Kita lihat. Kelompok Wiji Tukul ya. Pada kata kerja, yang pertama jalan. Jalan. Jalan di sini mereka anggap sebagai kata kerja. Angin kencang meniup daun-daun kering ke jalan. Benar? Kurang benar. Ya. Meniup benar. Tindakan. Kencang. Kencang. Kata kerja kencang. Belum ya. Angin. Salah. Ya, masih banyak ini yang salah. Halaman. Selanjutnya kata sifat subur. Benar? Merah termasuk kata sifat. Ya tadi ya. Warna. Kering. Iya. Merah udah ya. Jadi tidak. 1, 2, 3, 4. Kata benda bunga. Ini apa? Rumah. Jalan. Tumbuh. Bunga mawar merah itu tumbuh. Salah ya. Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 yang benar di kelompok Wiji. Kelompok Armin, kita lihat kata benda. Ibu. Sayur. Ayah. Ruang. Orang. Ruang udah pagi. Ya. Tamu. Siang. Benar. Kata kerja memasak. Makan. Membaca. Ya untuk tidak ya.
Kata sifat lezat. Makan. Tidak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yang benar. Selanjutnya tim Khairil. Kata sifat kecil. Benar. Benar. Gembira. Ya. Sangat gembira. Rajin. Teliti. Ya. Pintar. Bermain termasuk kata kerja. Ya. Belajar. Tugas. Mengerjakan. Ya. Teliti. Tidak. Kucing. Termasuk kata benda. Benar. Taman. Siswa. Kita itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sorry. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti yang benar kelompok Nah, anak-anak Ustaz, ini untuk kelompok biji tukul ini kan masih banyak yang kurang tepat. Ya, berarti nanti di rumah perlu berlatih lagi, atau nanti kalau memang masih belum paham, boleh bertanya kepada Ustaz, atau boleh nanti ditanya kepada temannya yang lain yang sudah paham. Ya, baik anak Ustaz, karena waktu kita juga sudah habis, ada pertanyaan refleksi yang akan saya tanyakan sama anak terkait pembelajaran kita hari ini. Nah, kita lihat lagi di slide. Oke, ada pertanyaan refleksi yang harus kita jawab. Nah, yang pertama, apa hal baru yang kamu dapatkan tentang jenis kata? Coba siapa yang bisa abang kata? Apa hal baru yang abang pelajari atau yang abang dapatkan hari ini tentang jenis kata? Silakan berdiri. Ada banyak jenis kata. Ya, sifat dari kata logam. Iya, ada lagi. Ayo. Tuh. Nah, pertanyaan kedua. Beri tepuk tangan untuk abang Mata. Apa katanya lebih tahu jenis kata ternyata ada jenis kata benda, sifat dan juga kata kerja. Yang kedua, bagian mana dari proses menelaah jenis kata yang paling kamu sukai? Coba Bang Viko. Yang berdiri bagian dari menelaah kata jenis kata yang paling abang sukai. Maksudnya dari proses kita menelaah tadi. Pada saat bermain games, ya, menelaah jenis kata. Tepuk tangan untuk abang Viko. Pertanyaan ketiga, apa yang perlu ditingkatkan dari hasil belajar kamu hari ini? Coba saya minta mengatakan. Apa yang perlu abang tingkatkan dari hasil belajar abang hari ini? Cara mengetahui dan memahami. Cara pengetahuan dan cara memahami. Abang berarti ingin meningkatkan cara memahami jenis teks hari ini, benar? Ya. Ada lagi yang perlu meningkatkan kira-kira dari hasil belajar ini? Cukup? Ada yang lain yang mau menyampaikan pendapatnya? Alif? Coba abang lagi. Apa yang perlu abang tingkatkan dari belajar kita hari ini? Yang perlu abang tingkatkan apa nak? Lebih fokus, ya benar. Apa lagi? Lebih serius, benar. Berarti tadi abang merasa kurang serius. Ya benar. Ada lagi nak? Ada lagi yang lain? Cukup. Yang terakhir, hal baru apa yang ingin kamu pelajari setelah ini? Siapa yang jawab? Ya Abang Asraf. Hal baru apa Abang Asraf yang ingin abang pelajari? Tapi yang benar nak? Ya. Hal baru apa yang ingin abang pelajari setelah hari ini? Coba berdiri, boleh berdiri.
Hari ini kita belajar tentang jenis kata pada kebahasaan teks deskripsi. Nah, setelah ini hal baru apa yang abang ingin pelajari? Kalimat, jenis-jenis kalimat. Ya, apalagi setelah itu nak? Itu aja. Beri tepuk tangan itu abang. Terima kasih anak-anak Ustaz untuk waktu dan perhatian anak Ustaz hari ini. Belajar hari ini kita sudahi sampai di sini. Di pertemuan selanjutnya kita akan belajar menulis teks deskripsi. Kan kita udah belajar nih tentang jenis kata. Ya, di pertemuan selanjutnya insya Allah kita akan belajar bagaimana menulis teks deskripsi yang baik dan benar. Nah, terima kasih anak Ustaz. Semoga pembelajaran hari ini dapat menambah ilmu dan wawasan kita. Ya, atas perhatian anak Ustaz terima kasih sebanyak-banyaknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.